Perintah publik adalah kode akses yang bersifat umum. Dengan kata lain, data maupun metode dalam suatu codingan tersebut dapat diakses oleh semua bagian di dalam program. Untuk kode publik ini nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari kami. Kembali lagi di rumah Java Kulana. Kita lanjut lagi dengan fungsi, prosedur, dan metode di Java bagian kedua. Teman-teman bisa lihat video sebelumnya dengan judul fungsi di Java. Ini adalah contoh prosedur di Java. Ini contoh fungsi di Java. Dan ini contoh metode di Java. Fungsi di dalam kelas ya. Gitu ya teman-teman. Sebelumnya saya akan bahas sedikit tentang statik. Saya akan buat sebuah fungsi seperti ini. Jika teman-teman perhatikan dengan fungsi di atas, perbedaan mendasar dari fungsi tampil dan fungsi tampilkan ini adalah pada kata statik. Pada fungsi tampil, setelah kata publik langsung diikuti dengan kata void. Sedangkan pada fungsi tampilkan ini, setelah kata publik ada kata statik dulu, baru kemudian void. Bedanya apa? Sekarang coba kita panggilkan fungsi tampilkan ini pada void main. Di sini ya. Tidak error ya teman-teman. Kenapa demikian? Itulah perbedaannya. Sebuah fungsi yang ada kata statiknya bisa dipanggil di dalam fungsi void main ini tanpa dideklarasikan kelasnya terlebih dahulu. Dalam contoh ini adalah kelas belajar fungsi. Ini ya teman-teman. Tidak menutup kemungkinan juga bisa dipanggil seperti ini. Sekarang coba kita jalankan. Ini ya teman-teman hasilnya. Oke, kita lanjut dengan perbedaan public, protected, dan private di Java. Di sini saya punya kelas part 2 atau nama file part2.java. Untuk diketahui, nama file dan kelas di Java itu sama ya teman-teman. Kelas part 2 ini berada di dalam package contoh. Projectnya belajar Java. Di dalam kelas part 2 ini saya telah membuat fungsi dengan nama fungsi contoh public, fungsi contoh protected, dan fungsi contoh privat. Ini ya teman-teman. Sekarang kita coba panggil ketiga fungsi ini di dalam kelas part 2 pada void main-nya. Seperti ini ya. Sekarang kita jalankan. Programnya jalan ya teman-teman. Sekarang coba kita panggilkan ketiga fungsi ini di kelas lain. Saya sudah punya kelas dengan nama contoh lagi. Kelas contoh lagi ini terdapat di dalam package contoh. Projectnya belajar Java. Ini ya teman-teman. Kita deklarasikan dulu kelas part 2-nya seperti ini. Kemudian kita panggil fungsinya satu persatu. Jika teman-teman perhatikan, fungsi contoh privat terjadi error ya, atau dengan kata lain tidak bisa dipanggil. Padahal di dalam kelas part 2 terdapat fungsi contoh privat. Kenapa demikian? Nanti saya jelaskan. Sekarang kita lanjutkan. Kita akan panggil ketiga fungsi ini di dalam kelas lain lagi dan di luar package contoh. Ini ya teman-teman. Saya akan panggil ketiga fungsi ini di dalam kelas belajar fungsi. Kelas belajar fungsi terdapat di luar package contoh.
Sebelum kita deklarasikan kelas part 2 di dalam kelas belajar fungsi, teman-teman import dulu kelas part 2 di sini. Import spasi contoh dot part 2 titik koma. Setelah itu kita deklarasikan kelas part 2 di sini. Seperti ini ya. Kemudian kita panggil ketiga fungsi tersebut. Bisa dilihat fungsi contoh protected dan fungsi contoh privat mengalami error. Kenapa demikian? Padahal fungsi contoh protected dan fungsi contoh privat terdapat di dalam kelas part 2. Itulah perbedaannya, penggunaan public, protected, dan privat pada fungsi. Kesimpulannya adalah bahwa publik adalah kode akses yang bersifat umum. Dengan kata lain, data maupun metode dalam suatu codingan tersebut dapat diakses oleh semua kelas di dalam program. Sedangkan protected adalah kode akses yang hanya bisa diakses oleh kelas yang terdapat di dalam package-nya saja. Sementara privat adalah kode akses yang bersifat privat. Dengan kata lain, data maupun metode hanya dapat diakses oleh kelas yang dimilikinya saja. Dalam contoh ini, fungsi contoh privat hanya bisa diakses di dalam kelas part 2 saja. Tidak bisa diakses di luar kelas part 2 dan kelas-kelas lainnya. Gitu ya teman-teman. Video berikutnya kita akan bahas tentang konstruktor di Java. Kita akhiri. Jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini dan bagikan ke teman-teman jika dianggap video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya di dalam kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Bye bye.